daripada 1 ton tapi hanya kata-kata. Buat apa? Masih ingat penjelasannya kemarin? Masih ingat? Sebanyak apapun kata-kata dan pernyataan tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Masih ingat? Ya? Ini apa? Apa HP? Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, ya, tanpa kabel. Cukup? Nggak cukup. Karena tambahannya masih banyak. Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, di dalamnya ada sejumlah aplikasi yang dibuat dari semikonduktor. Oh, tambah panjang kan? Cukup? Belum cukup. Apa ini? Alat komunikasi, ya, yang terbuat dari semikonduktor, ya, yang di dalamnya, ya, ada elektron valensi yang bisa berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Tambah pusing? Sok, siapa yang mau mendefinisikan HP ini? Nggak bisa. Kenyataan ini tidak bisa dibuat menjadi pernyataan. Begitu dibuat pernyataan, pernyataan semakin menjauhkan dari kenyataan. Yang benar apa? HP adalah eta. Gitu aja. HP adalah eta, gitu aja. Eta pun cukup. Ya kan saya sudah jelaskan kemarin. Jeruk adalah gimana? Sebuah buah yang kecut-kecut, ada manis-manisnya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara. Cukup? Gak cukup. Sebuah buah yang kecut-kecut, manis-manis, kadang-kadang keset, ya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara, ya, yang di dalamnya, oh udah, ya, ada air, wah, udah tambah panjang lagi. Cukup? Sepanjang apapun tetap nggak cukup. Mana jeruk? Eta. Jadi kenapa kita lebih tertarik dengan orang yang banyak ngomong? Dan kenapa kita tidak tertarik untuk mengalaminya sendiri? Allah adalah ya Allah. Berani-beraninya mendefinisikan Allah. Allah yang tanpa batas, yang gak bisa diterangkan, gak bisa dijelaskan. Tapi Allah menjamin bisa ditemui dan bisa dirasakan. Setelah menemui dan merasakan, gimana? Ya gitu. Cukup? Cukup. Orang yang sudah tahu cicing. Gak kayak saya banyak ngomong. Saya pengennya kalau ngajar itu duduk aja. 2 jam di sini. Selesai semua bubar. Gimana? Ngerti Pak, ngerti. Ya gitu. Pengennya begitu. Saya udah teriak-teriak aja dari tadi. Masih bengong. Karena otak kita itu sudah sangat, mohon maaf, sudah terkontaminasi oleh begitu banyak pengetahuan, yang pengetahuan itu justru menjadi hijab untuk naiknya kelas kesadaran kita. Lanjut. Nah, ini Quran surat Al-Isra nih, ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diceritakan perumpamaan mau. Tapi kalau diceritakan yang sebenarnya di balik perumpamaan, mengingkarinya. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh nanti itu bakal begini. Oh ya, senang. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan. Semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan.
Coba, aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran. Kalau kebanyakan begitu, artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu? Itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas. Gua Hiro, gua Sur, bukan. Gua itu gue. Makanya orang Jakarta bilang gua itu ana. Gua. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba. KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia itu di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu jadi dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Lanjut. Si panjang nih. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin jurig gitu kan? Ya nggak apa-apa, jurignya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurig. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun napas gak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama napas? Pamit napas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja napas gak ikut tidur. Betul gak? Saya tanya, napas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan-akan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat gak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Apa? Silakan acungkan tangan. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Tertutup. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah
tidak mau ambil risiko. Betul nggak? Kalian tuh kalau ditanya muter jawaban kemana-mana. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling besar. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti nggak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul nggak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang. Ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apa